Ki, ini kan akhir-akhir ini kan banyak sekali ya selebriti yang dirumorkan dan juga gosip-gosipnya itu perceraian semakin banyak. Itu menurut pandangan dari segi paranormal dan psikolog sendiri pun, para psikolog itu seperti apa sih? Ya, karena memang para selebriti jadi bagian daripada pusat dan perhatian para media, jadi melihat dan menelisiknya tuh lebih banyak selebriti. Tidak juga sebetulnya, karena memang orang awam pun juga banyak yang kawin cerai. Karena dia seorang public figure, ya mau nggak mau dia terlalu banyak diekspos tentang kehidupannya dan perceraiannya, termasuk perceraiannya. Jadi kalau di dunia selebritis dan di dunia entertainment itu, karena memang kan mereka bekerja di publik ya, bisa ketemu orang ke orang dan lebih dari satu orang mereka ketemu dan terlibat dalam masalah syuting segala macam, ya akhirnya timbul cinta lokasi ataupun apapun itu, karena tidak dipungkiri karena mereka manusia biasa, ketika ada timbul rasa ataupun merasa memiliki rasa kangen, rasa atau apapun itu hal wajar karena sebagai manusia. Tetapi kembali lagi bahwa ya komitmennya mereka, bahwa mereka ini kan sudah nikah, sudah berijab gobol dan sudah melakukan sumpah disaksikan banyak orang dalam satu ikatan cinta yang sebutnya pernikahan. Kalau memang mereka komit, ya mereka akan tetap bertahan. Kalaupun ya mereka nggak bisa bertahan, ya itu tadi, bahwa mereka ya kembali lagi tidak bisa menjaga komitmennya, dan sebagai manusia mereka hanya menjalankan happy dan selalu menjalankan bagaimana kebahagiaannya ataupun kepuasannya terpenuhi. Ini contoh misalkan sekarang ini kan lagi rame Mbak Imong ya sama Paula itu yang rumah tangganya seperti Ya itu tadi, kadang ya kalau rumah tangga ya kembali lagi, kalau tidak komitmen dari awal, dari yang bahwa aku memilih dia dan aku akan membahagiakan dia sepenuhnya, tetapi kadang dalam perjalanannya dia ketemu dengan orang dalam tanda kutip, entah itu teman dekat, sesama perempuan saling curhat, kalau aku dikasihnya sama suamiku sekian dan dibandingkan dengan suaminya, yaitu nanti akan kembali lagi, itu juga akan jadi suatu pertentangan dalam rumah tangga. Contoh ya, temen-temennya sesama public figure juga tapi ngasihnya nafkahnya lebih besar, dan itu juga akan jadi satu percek pertengkaran. Sebetulnya ada rasa kecemburuan, kok aku dikasih segini ya, padahal kalau aku dulu sebagai model, sebagai public figure, aku bisa mendapatkan lebih daripada ini. Kalaupun harusnya kan kamu mengerti sebagai suami harus bisa memberikan lebih. Hal-hal itu juga menjadi satu pemicu, dan lebih banyak ke kebutuhan materi sih aku ngelihatnya tuh. Kalau public figure itu kayak beberapa artis senior juga yang sebetulnya bercerai juga karena memang ya suaminya pelit gitu loh, dibatasin dan dinafkahinya tuh sedikit gitu, sedangkan kebutuhan dan keinginannya dia sebagai individual perempuan yang harus banyak kebutuhannya juga akhirnya tidak terpenuhi itu gitu loh. Jadi perceraian juga bukan hanya karena orang ketiga ataupun karena dia pacaran lagi, nggak juga sih. Tapi ada nggak sih kayak maksudnya selain yang medis, yang non medisnya itu mungkin ada? Kalau ngomongin medis dan non medis sebetulnya kan pada dasarnya lumrah ya, karena sebetulnya kembali lagi kalau perasaan itu kan bagian daripada roh, daripada non medis gitu, karena perasaan itu kan soul, jiwa, berhubungan dengan roh. Perasaan itu kan berhubungan dengan roh. Jadi ya kalau dibenturkan semacam kayak gitu ya yang enggak juga ya, karena memang pada dasarnya ya kalau dikait-kaitkan dengan guna-guna ataupun segala macam, akhirnya ujung-ujungnya seuzon, dan akhirnya memang pada dasarnya laki-laki itu aja buaya, doyan perempuan ataupun segala macam, yang akhirnya selalu dibenturkan dengan dikaitkan dengan hal-hal yang lakinya diguna-guna segala macam. Biasanya seperti itu. Oke, berbicara mengenai tentang jiwa dan roh sendiri, kira-kira mereka tuh menurut pandangan sebagai paranormal sendiri pun seperti apa sih, bakalan awet kah atau mungkin? Ya sulit ya, karena kalau untuk
kita melihat kayak salah satu ya, kita tahu bahwa Mbak Imong ataupun Paula gitu kan sudah sulit menemukan titik temu dalam artian kata diskusi baik, diskusi yang satu kita melihat lebih ke wataknya keras kalau yang laki-laki ini kan. Kalau yang perempuan ini kan sebetulnya ngomong, nurut, patuh. Cuman itu bisa dibilangin sih, bisa dinasihatin. Cuman yang watak kerasnya ini sulit untuk mau untuk merangkul gitu, dengan kekeh, dengan pendirian dan komitmennya dia gitu loh. Gitu. Jadi ya sebetulnya kalau masih bisa diobrolin sih masih bisa. Cuman ya lebih cenderung kita melihatnya tuh lebih banyak ke perdebatan ya akhirnya. Dan itu akan merugikan anaknya. Dari permasalahan ini menurut pandangan Aki sendiri, ada nggak sih yang misalkan dari salah satu mereka tuh kayak udah punya lagi gitu? Enggak juga saya ngelihatnya, enggak ngelihat. Lebih ke saya melihatnya itu lebih ke tuntunan finansial. Saya lebih meyakininya lebih ke tuntutan ke finansial kalau untuk perempuan ya. Baimong kan, saya melihatnya lebih ke tuntutan finansial gitu. Apakah nama anaknya masih kecil-kecil, nanti ke depannya seperti apa? Enggak juga ya, cuman yang saya lebih melihatnya tuh dari watak dan karakteristik dari laki-laki ini kan keras gitu kan. Terus dari perempuannya ya lebih banyak menuntut ya sebagai wanita mungkin banyak kebutuhan. Saya melihatnya lebih faktor ke finansial sih ya. Gitu, saya lebih melihatnya seperti itu. Kalau faktor lain yang perselingkuhan atau apapun, saya lebih melihat ke tidak arah ke sana sih.